ini dia Matilda yang sebenarnya punya ada kesempatan di belakang juga. Iya, tapi masih terlalu jauh harusnya dari karena biasanya kita lihat Suyo itu biasa sama tank bal, kayak jauh mungkin ada gerakan juga. Kalau mungkin sama Matilda, kayaknya fighter yang lebih sustain dibandingkan dengan Suyo ya. Alpha mungkin cocok. Aku menantikan daerah sekarang. Oke, tapi Di jungle, dia sempat daerah ada sedikit adjustment ya di pasifnya. Jadi mana pasifnya dulu kan berdasarkan damage, tapi sekarang berdasarkan maksimum HP 8%. tapi kita belum lihat sama sekali daerahnya muncul. Enggak muncul. Daerah masih menghilang ya di sama HP. Berarti ini cukup berbeda ya dengan adanya pola band yang dilakukan di game pertama tadi. Fanny belum di-ban sama sekali. Harusnya di sini. Harusnya. Atau jangan-jangan mereka juga tahu gitu kalau sekarangnya masih bisa dijawab. Aku nggak ngerasa kalau Fanny yang sekarang ya, terutama yang main Keiko, itu benar-benar bisa dijawab 100% karena ada risikonya untuk terpol. Dan itu berbahaya banget kalau misalkan masih mau dilepaskan. Ya, dan beberapa kali juga Fanny ini bisa dijawab dengan persiapan yang matang ya, kayak Bobo, tapi untuk kali ini Fanny masih dilepaskan. Terlalu mahal ya. Harus dia eliminasi ya karena memang seperti kita tahu pemain Keiko ini langsung kacau. Mereka juga playlist push ya. Ini berkaitan dengan game pertama dengan hilangnya hero-hero dari Erlan ya. Ini dia mengamankan main sekarang. Sepertinya seperti itu sih. Kalau dilihat dari yang di game, terus dia ambil dari spotnya, dia benar-benar menutup hero nyaman buat Erlan. Secara nggak langsung jatuhnya di sini, Erlan harus maksimalin Irita lagi mungkin, dan ternyata dia bawa, atau dia langsung ambil Bruno di atas. Bruno di atas ya. Yap. Karena memang tadi kita ngeliat pos bersempit juga. Ada satu sisi juga dari Ki dengan satu jawabnya juga. Ini juga masuk ke lepas gitu loh. Banyak banget pilihan mereka apa mereka melakukan di atau nggak ada ternyata Bruno-nya nggak. Ya jadi udah kelihatan banget dengan ada Joy, sekarang merelakan Natko ya dengan hero-nya. Dan masih ada Luo ini ngomong-ngomong. Aku nggak tahu apakah Luo yang akan dia melawan Rigo atau enggak. Kalau ada Luo, ada dua hero yang bisa melakukan teleportation instan. Iya, bakal bisa dimainin banget untuk power extraction ini. Bakal distract sana sini. Tapi sebenarnya kalau lihat dari hero-nya ya, hero untuk PJ juga tidak terlalu diprioritaskan. Masih banyak pilihan ya secara tapi dia dan Poga Kici ini juga sering dilihat ya. Aku merasa iya timing picknya juga bagus sih, kayak ada Joy, ada Hylos, terutama untuk Joy, takutnya Joy ini nempel nih sama seseorang nantinya dengan Titanfall. Itu bakal ngerepotin banget dan ngerecokin banget karena ya kita tahu lah Joy butuh tempat untuk dash tuh. Kalau nggak ada tempat untuk dash dia tarik tali, waduh. Selesai nih Joy-nya nggak bisa dash. Kena unbreakable aja udah bete. Kena unbreakable aja udah bete karena kan biasanya kita tahu sendiri untuk sepatu yang bakal dipilih sama Joy ini jarang. Mungkin kalau buat amannya sekarang ya, aku merasa kayak Idol boleh sih untuk mempertimbangkan tough boots-nya. Tapi ini band karena dari alter ego. Dari Ray ya, karena belum terlihat adanya sosok Jungle. Karena sebenarnya kalau dari alter ego pun bawarin ya, sempat ada Hanzo yang muncul. Hanzo, betul sekali. Aku merasa apakah Hanzo ini tadi dari cocok enggak itu bergantung kepada pilihan dari pick keempatnya dulu. Kekuatan dari pick yang kedua ini atau second pick ini sangat-sangat memungkinkan untuk jungler berlangsung juga. Apalagi gagakan kecinya udah muncul duluan. Yap. Sampai udah enak udah kuat banget juga. Dan band terakhir dari alter ego. Akan masih cari lagi untuk Ray seperti biasa ya. jauh dan lain. Walaupun tidak ada Suyo ya, kita tahu sendiri bahwa memang dari bosnya juga udah bawa Joy, Hanzo terbaca. Jadi hero green, apakah akan terjadi beberapa hal? Atau jangan-jangan akan menunjukkan hero yang baru lagi di sini, yang mungkin belum dimunculkan di MLI kali ini juga. Karena kalau bicara tentang asin sebenarnya opsinya masih ada Hayabusa, masih ada lawan juga. Atau ya kalau mau ekstrim kalian itu juga ada Disunction. Wah, itu terlalu ekstrim banget. Ada dua marksman jadinya ya, itu sangat beresiko sekali. Mungkin kalau Outrigo juga bawain fighter gue kan kayak Harit kalau enggak opsional terbaiknya ya. Bukan cuma fighter tapi ada Harit sebagai mage.
Mungkin aku setuju kalau mau position, tapi sekarang kayak bisa dulu untuk mengamankan hero bagi Rin. Alright. Dan Kikos. Yang akan menjawab jawaban juga ya. Mana perinya high loss. Dan bicara tentang power pick untuk Natko, sebenarnya Wei juga masih terbuka nih sampai saat ini. Aku setuju kalau Wei sekarang, tapi dibarengin sama Chow. Oke. Kendali yang kuat, Miles biarin kalau sama Cici tidak ada masalah. Heal Heal ya. dan kan akan pakai EXP lane. Biar Miles nggak yang banyak-banyak banget di lane lawan Cici, tapi masih dengan Wei Natko. Dan biasanya Parsial lagi kah atau mau ke yang lebih secure kayak Valentina atau Vesana? Parsial mungkin Agak gagal ya. iya, Ayo bisa dan Parsial ini bakal jadi option yang bagus. Kuat banget untuk tim fight Vanguard juga. Atau Yves. Oke. Yves ada, cuma consideration-nya mungkin ini bisa dijangkau sama Choi. Oke. Jadi yang sengaja ada defensive mechanism ya, efek lain ya dari Vesana Valentina yang mungkin bisa jadi opsi sekarang. Alter Ego. Satu hero terakhir 7 Mei udah ada kesepakatan seperti ini ya. Iya, protokolnya ya. Kayak aja ayo langsung gaskan menuju ke arah gitu ya. Iya kan, kalau nggak pasti Yves, soalnya jarak lagi-lagi untuk bisa dijangkau ke arah dari Natko-nya juga. Dan terlihat kali ini kesemua hero yang sudah digunakan juga dimana yang adalah match point untuk Alter Ego. Mampukah mereka memutus rantai kemenangan yang dimiliki oleh EVOS? Ataukah EVOS akan memaksa Alter Ego tanding lagi di game yang ketiga? Yep, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan juga untuk masing-masing super fans. Harusnya energi sudah terisi kembali, benar? Oh belum, ternyata dari sini. Oke, kalau begitu tapi sekali lagi kita mau tes dulu suara dari EVOS Fam, are you ready? Oh mulai udah ada suaranya ya. Alter James, are you ready? Ya wes, kalau begitu sekali lagi FPL Arena, mana suaranya? Tetap full. Baru recharge di mereka. Iya, gumoh. Alright, ini dia ya. Match yang cukup berbeda. Kalau dari tadi kita lihat ya Salam, ada Joy, Sio, dan lagi agresif terjadi di early game. Wah, ini lagi-lagi ya, dan duonya benar-benar berantem terus bahkan. Hampir saja. Namun sekarang mereka pun masih cukup santai. Ya, harus bermain lebih aman lagi karena sekarang dari segi damage sebenarnya Yves gak segede Varsha ya. Dan gak akan bisa secepat itu untuk backup kayak tadi. Cara muterin jalan dulu karena dia ada macam sekarang. Yap, itu dia sedikit lagi dan Prince menjadi korban. Wow, Natko berhasil untuk mendapatkan first blood-nya juga. Pembalasan terjadi ya. First blood di early banget bahkan di menit pertama. Oh, ini keuntungan yang lumayan ya untuk start mereka benar-benar dapat first blood. Keuntungan di area jungle juga mereka sampai hadir sekarang. Enak banget, ada 3 player cukup berani tapi ternyata dari 3 masih sangat-sangat nyaman namun di bagian belakang karena Shadow tadi dikeluarkan dan selesai sekarang. Ada pergerakan dari Enki yang ditumbangkan. Yap, dipatahin juga ya yang memang sudah membuka revitalize tapi ternyata tidak membantu dan menjawab atas keselamatan dirinya. Sementara Regi Sudah ada 2 player mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Regi. penting ya karena EXP kehadiran di area objektif tertentu sehingga lane EXP lah yang akan terjadi pertumbuhan darah. Pasti bonyok ya. Apalagi kalau sekarang nih gerakan dari area sungai sudah memanggil ke Seto. Yang akan dilakukan oleh hampir ternyata ada tujuan ya. Ingin melakukan sebuah crossing dari area jungle untuk bisa mengambil atau mencuri satu orang buff ternyata dihalau oleh tim. Yap. Yang mencoba untuk trigger juga dari ternyata Prince masih bisa diusir. Ya, tersir mundur dan ini dia setup yang akan diperlihatkan juga karena kita ngeliat dari first blood yang diamankan oleh EVOS tadi ini udah mulai bisa dijawab oleh Alter Ego dan tarik-tarikan udah mulai kelihatan lagi di 2 menit pertama ini. Udah pasti bakal menunggu double buff dari kedua jungler ya. Karena terlihat dari juga dia kayaknya lebih memilih untuk purple buff terlebih dahulu. Hais dari Erlam. Gadang yang ambil resiko. Nino dan Regi juga saling mengadu damage saja. Tidak ada gerakan apapun sebelum akhirnya EVOS yang tarik pertarungan. Yap, dan sekarang coba lihat pergerakan dari Regi.
akan pergi menjauh terlebih dahulu, akan mencari formasi yang jauh lebih dalam. Nino yang di depan berbeda, lalu seorang pergerakan lagi dilakukan oleh Dreams. Akan kandang tapi terjatuh. Rino yang berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena Sortal yang pertama. Hengki sedikit lagi masih berhasil selamat. Nino mencoba untuk bisa mengejar tapi di tempat yang lain ada pertukaran. Wah, ini keuntungan bisa diambil oleh Alter Ego Steel dengan adanya retribution on point dari Ririn, tapi One di rotat lane pun ini memang dibiarkan saja dari tadi. Iya, Moskownya benar-benar kayak marah dengan bebas. Waduh, ada balasan. Oke, dinyanyiin. Langsung saja mundur lagi dari masing-masing player. Pencurian terhadap sosok jungle oleh juga sudah mulai dilakukan dan Alter Ego akan convert lagi nih keuntungan demi keuntungannya. Pasti sih. Ini mau nggak mau ya dari Evo sudah berusaha untuk pertimbangkan dulu dari sisi gold lead-nya. Karena kebetulan beberapa keuntungan didapatkan oleh Rin, salah satunya adalah 2 kill di awal. Otomatis akan membuat Hayabusanya mendapatkan gold secara cuma-cuma. Terstrike satu yang akan di-build, atau duluan yang akan di-build. Karena dengan adanya item-item cooldown reduction itu akan membuat Quad Shadow dari Rin semakin mudah untuk dimainkan. Itu dia, ada Dreams yang berhadapan dengan satu player, tapi sekarang Hengkinya bisa kan selamat tidak ternyata, namun masih ada satu pergerakan lagi dilakukan oleh Rin dan juga di tempat berbeda ada satu avatar of Guardian yang terlihat. Ya, mencoba mengincar Hijume sebenarnya tadi juga, dan Hijume masih cukup aman dengan HP yang sudah low. Dan kali ini di arah bottom lane akan coba ditunggu oleh Nino, tapi ya urutkan kan ya, karena kalau 1v1 kayaknya beradu damage bakal lama banget ya. Lama sih, itu nggak bakal selesai harusnya. Waduh, Kelamaan begini. First item ya berarti ya. Karena tadi ada The Fury Hammer yang memberikan penetration tambahan dan dengan adanya walk up berarti menandakan ada spell fam. Pertambahan juga dari segi cooldown yang mungkin membuat Rin tidak memiliki full damage, yang penting dia bisa bertahan hidup dulu nih Pablo. Atau juga mempercepat dari seluruh efektivitas skill yang dia miliki ya Prof ya. dan Ki juga ini kan hero yang berbeda ya. Kalau tadi kan game pertama lebih ke inisiatif dan agresif. Tapi sekarang dia benar-benar harus banget menampung dari adanya Hijume dengan dia. Menuju ke tempat yang lain, Dreams masih selamat sejauh ini, namun tempat yang lain coba ada pergerakan dari Erlan sedikit lagi tersisa. Erlan masih berusaha tapi tidak ada waktu yang lama. Namun Quad Shadow sudah ditunggu, ada Avatar Guardian yang memang hadir pula, tapi Spiral Destruction coba lihat pergerakan dimiliki oleh Haiz. Haiz hadir untuk bisa mempercepat lagi bagaimana peran damage yang dia miliki dan sekarang pertempuran terus terjadi. Walaupun reward manipulation tadi sudah dikeluarkan, tapi lagi menuju ke arah dari tembok. Coba lihat Spiral Destruction tadi sudah dikeluarkan pula, tapi lagi sedikit lagi tersisa. Dan Regi pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kerugian kembali didapatkan di Wos. Wow, keuntungan besar untuk Alter Ego dan bahkan Alter Top Turret pun akan dilumat oleh Haiz. Keuntungan yang berlipat-lipat ganda dan seperti tidak ada jawaban yang akan diberikan oleh Ivos, Prof. Aku terkejut sih dengan komit yang dilakukan sama Alter Ego. Mereka tahu ada objektif kayak Turtle, tapi mereka cuekin. Mereka tahu kalau Albert akan hadir ke area center Turtle sendirian, sehingga membuat Ivos tidak fokus ke area goplenya dan Erlan yang ditekan sekarang mendapatkan 2 outer turret. Alter Ego lebih daripada sekedar untung. 2000 gold lead sudah di tangan mereka. Wow. Bahkan kali ini udah coba memberi space terlebih dahulu. Yep. Ini ada dari Dan 2 kali aku melihat Dreams, dia AOG-nya, After Guardian yang untuk defensif. Yep, ini dia. Tapi ketahuan Dreamsnya akan langsung diajar habis-habisan, tapi sejauh ini Dreams masih bisa bertahan, tapi tidak sempat untuk bisa take off dan menyelamatkan diri. Udah coba untuk ancang-ancang tapi dipegangin terus-terus ya. Sehingga dia dapat Guardian untuk melarikan diri. Dan sekarang komen. Sakit banget dengan perbedaan level yang cukup jauh, atribut yang sangat jauh juga, item apalagi. Berasa ya, bar HP langsung hilang. Dia otomatis membuat kayaknya Ki harus ada kalkulasi lebih safe sedikit nih kalau ketemu sama Rin. Mungkin kalau ketemu sama Hijume juga ada masalah. Dan Alter Ego juga mereka bisa nge-distract dengan adanya 2 power dari skill push-nya nih, Prof. Apa yang harus dilakukan Ivos untuk bisa menanggulangi hal tersebut? Karena Haiznya dari tadi free dan dia bisa join the fight dengan Space Disruption. Mungkin diversion Erlannya ya. Jadi nanti Erlannya bakal jalan bareng sama Natko dan gak sendirian jadinya. Harus ada yang cover untuk Natko-nya. Karena kalau Natko sendirian yang kita tiba-tiba Rin malah datang ke Natko nantinya. Oke. Lagi dan ini cukup berbeda ya dibanding game yang pertama tadi yang benar-benar baku hantam dari awal. Dan sekarang jauh lebih hati-hati. Yap, sementara Hengki menjadi orang terdepan. Mencoba untuk bisa mengucapkan Nino, tapi Hengkinya dengan satu lagi 2 spot WB langsung dikeluarkan dan sekarang turtle-nya malah berhasil didapatkan oleh Hengki. Spiral Destruction tadi langsung connect, tapi sekarang pertempuran kembali terpisah, tapi di mana Hengki menjadi korban pula Rin. Terjebak di bagian belakang. Ada satu pet yang begitu menyakitkan, bahkan Natko-nya tadi flicker begitu jauh lebih aman, tapi tidak ada waktu yang lama. Malah Natko pun
pun menjadi korban pula 3 player dari EVOS. Tumbang tidak ada jalan. Sementara Alter Ego berhasil lewat tapi Albert. Ada Quad Shadow belum berpindah tepat. Saat terakhir dan Ring hampir saja mendapatkan Albert. Itu the real adu mekanik antar kedua belah jungler yang memang masih saling selamat, tapi keuntungan besar lagi-lagi dipegang oleh Alter Ego. Memang dari Highloss yang bisa dapetin turtle, tapi pertukaran ini mahal banget, bro. Ya ini Mosmosnya ngebuka window baru ya. Ada push juga, mereka menang di lane jauh. Plus SOD-nya kena. Itu dia. Jadi double advantage karena tentunya tim fight 5 lawan 5 nya tidak seimbang karena Alter Ego menang secara jumlah. Dan gold juga jangan lupa, 3000 gold ini tidak boleh diremehkan juga. Kalau kita lihat dari replaynya, semuanya mulai benar-benar kacau semenjak Bijuma yang di belakang. Sehingga territorial fight jadi jauh lebih agak awkward buat EVOS. Karena target mereka tidak bisa membungkam. Dan aku yang pikir ke depan. Tanpa adanya backup, aku rasa itu bukan keputusan yang bijak. Yep. Ini dikonfirm lagi nih, momen-momen tadi dengan hancurnya turret-turret, dan sekarang ini terhadap satu beberapa bahkan telah dilakukan oleh Rin yang belum tersentuh sama sekali. Masih aman banget dan sulit untuk bisa menangkap karena bisa dikatakan sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari seorang Rin pun susah, bro. Malefic control. Jadi kayaknya Regi udah harus hati-hati ya kalau misalkan dia mau melakukan zone out. Kayaknya Regi bisa dimakan dengan secepat mungkin. Belum lagi nanti kalau misalkan ada si Halberd juga nih dari Rin akan menambahkan efek yang tentunya membuat regenerasi HP-nya dari Regi semakin berkurang. Nino juga udah terlalu kuat di depan. Apalagi item selanjutnya Silent Drop, dia kayaknya mau menghindari dari main pitch terutama dari Albert. Oke, dan Regi harus merasakan akibatnya sakit banget loh. Sakit banget. Itu sprint ya, kabur melalui rebutan. Seenggaknya dia masih bisa selamat. Tapi masalahnya Regi juga gak bisa ngasih sisi menghentikan laju dari Rin-nya. Setuju, 1HP yang benar-benar masih beruntung tentunya. Oke, Nino. akankah mereka benar-benar keluar tapi Heki tepat berada di line area tersebut. Heki akan langsung merasakan bagaimana fight dan damage yang dihasilkan. Tapi mundur lagi mereka mencoba untuk memancing source kill. Dan yang perlu diperhatikan adalah terakhir titik speed dari Rin sudah selesai sekarang. Akan semakin mengerikan lagi dengan Ice Queen Iya, flow effect yang bisa diberikan juga dari Ice. Sekarang dibantu dengan ada Ice Queen One. Yap, mana ini pejalan kaki semuanya lagi. Ada Hilda, Highlight, semuanya benar-benar bakal kerepotan dan Ice udah mulai show di mid menandakan kalau Alter Ego bakal coba untuk ambil alih lane. Adakah upaya untuk The Lord? Yap, tapi terlalu sulit sepertinya walaupun sekarang kalau disana langsung dikeluarkan dan tidak cepat. Karena terlalu jauh dari locknya. Berhasil langsung diamankan pula dan Eskonya berusaha untuk bisa menyamakan diri Fatal Kode tapi yang masih berusaha juga untuk kabur. Masuk lagi ke dalam base yang dimiliki. Ada lagi satu di bagian belakang Void Crystal yang tadi udah mulai masuk dan Reginya masih berhasil tapi tidak untuk waktu yang lama karena ada Hais yang berdagang. Adi dan juga terjadi eksekutor namun sekarang 1v1 situation karena sekarang Albertnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan karena ini lebih Nino harus merasakan akibatnya dan Rinnya matanya tertuju karena dari Albert di mana Albertnya sekarang masih berusaha untuk bisa menggocek dan menyelamatkan diri. Tapi sepertinya akan dikejar 3 orang. Wah, ketahuan dong. Masih berhasil kabur. Albert mencoba untuk membalikkan tapi masih ada sang eksekutor Rais. Momen di waktu yang tepat. Albert menghilang walaupun memang Lord masih bisa di-defend. Maksudnya satu boy ditarik di bottom lane. Tapi apa yang dilakukan Alter Ego belum begitu mengerikan, bro. Iya, no flicker ya, bahkan no mercy kayaknya untuk Alter Ego kalau 6.000 gold lead. Mereka ingin menutup game ini dengan cepat, mereka tidak ingin memberikan late game bagi Erwan. Wah, sedikit lagi dan Dako! What are you doing? Tapi secara terlihat dengan lagi satu shadow kill yang sudah dikeluarkan dan Regi tidak bisa menahan terlalu ramah. Wah, ini masalahnya 3 base turret udah ke expose dan Ice pun tanpa adanya wave berhasil untuk bisa mendapatkan satu base turret di arahnya. Dobrak paksa ya. Sehingga nanti untuk super wave ini akan bergerak dari area mid lane. Alter Ego udah nggak perlu mempertimbangkan lagi untuk di area mid lane-nya. Mereka perlu mempertimbangkan top lane-nya aja. Lord di bawah berarti setup dari EVOS yang sedikit lebih dirugikan kalau misalkan mereka tidak fokus terus kepada top lane. Karena Hais bisa saja melakukan split push kali ini. Dan ini siapa yang bisa menghentikan laju dari dirinya yang begitu lincah ya? Stopper pastinya nggak ada, mau di split juga mau ngirimin orang minimal harus 2 orang kayaknya nggak bisa sendiri. Ya, harus ada trade sih. Albert mungkin yang harus trade karena Albert yang paling punya gold di sini. Yang paling punya item juga. Tapi trade sama siapa masalahnya?
kita jarang lihat Heist muncul di momen sebelum ada team fight. Kalau pakai Nino, itu cuma ngejar dari vengeance-nya. Ke Hizume kayaknya malah jadi malah petaka karena dari Dreams, EOG-nya itu bener-bener buat Hizume loh, bukan buat musuh dari tadi. Bener-bener ya. Dia buat ke belakang loh. Ya, dan dia ngincer banget tadi pas di setup-nya, dia pegangin up, dia permainan agresif yang ditunjukkan ya. Bermain dengan kuat Shadow, agak sedikit ngilu, tapi masalahnya ini terlalu cepat dan dia tidak ada sisi pasti untuk bisa mempanis keberadaan dari ini. Waduh, Biodi loh, jangan lupa loh. Ini setiap 50% HP yang mungkin sudah hilang dari Ki atau bahkan mungkin dari Regi, damage yang akan mereka terima akan jauh lebih mematikan. Kembali turun temponya ya. Dikasih makan terus. Harusnya ya, karena seenggaknya dia juga udah jadi Yang buat Jason Albert. Wow. Oke, Rin menunjukkan kelemahan sepertinya kali ini tanpa adanya Albert akan menjadi kesempatan yang begitu lebar untuk Alter Ego secure lock in hatch tanpa adanya upaya gangguan yang bisa melakukan impulse karena distraksi mereka terlalu banyak. Iya. Adanya flame retribution membuat damage dari Albert tentu tidak akan maksimal. Walaupun dipaksa retri ya, tapi tidak masalah untuk sekarang Alter Ego unggul 9.000. Yap, ini dia 8 detik lagi. Albert baru akan full total sekarang dia mencoba bisa masuk area walaupun sekarang keluar pathway sudah dikeluarkan pula. Tapi serangan yang dimiliki oleh Alter Ego begitu mengerikan. Ini ngegertak banget sih sambil menunggu Lord yang akan masuk. Yap. Jadi bukan wave juga masalah atau flame. Akankah mereka sanggup? Akankah Ibo sanggup? Karena Alter Ego sangat menginginkan 2-0 untuk sebenarnya sudah masuk dalam area permainan di oleh Ibo sekarang. Dari Kijang pun tidak satu lagi untuk lima damage begitu pada tubuhnya yang sepertinya mereka tidak kuat lagi terima dari Alter Ego itu. Namun Erwan Jet di bagian belakang berusaha sendiri lebih menghilangkan siapa yang ada di bagian depannya. Dan Erwan Jet berjuang sekarang mungkin saja dengan konsep Sirian dan game berakhir.